Pengertian reformasi. Reformasi merupakan perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu kondisi baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan agama. Reformasi dapat dilakukan ketika ada penyimpangan dalam penyelenggaraan negara atau masyarakat. Reformasi juga bisa dilakukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Contoh, reformasi di Indonesia adalah reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini merupakan gerakan mahasiswa yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki di Indonesia, antara lain reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, reformasi sumber daya manusia. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang tentang masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan terhadap masyarakat pemerintahan Presiden Soeharto. Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada 1997. Kondisi pemerintahan Indonesia belum masa reformasi 1998 di Indonesia oleh kalangan militer, sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk yang disebabkan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian lain yang dialami masyarakat, maka terjadilah gerakan era reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Ada 6 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual, yaitu Adilah Soeharto dan para pengikutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, berantas KKN, turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan, dan hapuskan dari fungsi ABRI. Saya akan menjelaskan jalannya masa reformasi. Sejarah mencatat, pada periode akhir pemerintah Presiden Soeharto, Indonesia mengalami berbagai krisis yang kompleks dan rumit. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, krisis Indonesia terjadi karena hutang jangka pendek yang bernilai cukup besar dalam bentuk dolar Amerika. Pada 1997, jumlah hutang tersebut mencapai 30–40 miliar USD. Di saat yang sama, cuaca di sekitar wilayah Indonesia saat itu sedang tidak bersahabat dan tidak menentu. Sepanjang tahun 1997 sampai 1998 terjadi badai kekeringan El Nino yang mengakibatkan produksi beras berkurang 10% dari produksi tahun sebelumnya. Dampak buruk kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan juga mengakibatkan krisis polusi udara di Indonesia yang meluas juga di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada awal 1998, ketika krisis ekonomi menjadi semakin buruk, Presiden Soeharto menerima panggilan dari Presiden Bill Clinton dan Go Chok Tong dari Singapura yang mendesak untuk menerima proposal dari
IMF atau Riklus 2008 686 sampai 689. Akan tetapi, IMF akan menunda bantuan apabila Indonesia tidak melakukan reformasi yang realistis akibat semakin memburuknya krisis ekonomi. Tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi pun kian meningkat. Masyarakat menilai rezim Orde Baru tidak mampu mereformasi dirinya. Mei 1998 merupakan bulan penuh arti penting dalam sejarah reformasi di Indonesia. Serangkaian peristiwa penting terjadi setiap hari sejak awal Mei. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah pengumuman tersebut, Wakil Presiden B.J. Habibie langsung dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahrudin Yusuf Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia pada tahun 1998 sampai 1999. Sebagai Presiden yang menjabat selama 17 bulan, Habibie sangat berjasa kepada masyarakat karena telah memperkenalkan reformasi yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Riklus 2008 693. Setelah mengucapkan sumpah sebagai Presiden, B.J. Habibie segera menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan. Gerak cepat ini merupakan langkah dalam menjawab tantangan reformasi. Ciri khas dari gerakan dan aspirasi reformasi ialah perkembangannya yang serba cepat. Cendekiawan Nurcholish Madjid melukiskannya sebagai hitung detik. Reformasi ini memang dibentuk dalam situasi yang tidak normal ketika Indonesia masih mengalami krisis. Saya akan menjelaskan tentang akhir masa reformasi. Secara umum, masa reformasi berakhir sekitar awal tahun 2000-an, tepatnya dengan pemilu 2004, yang menandai transisi dari pemerintahan otoriter ke sistem demokrasi yang terbuka. Beberapa faktor utama yang menandai berakhirnya masa reformasi yaitu 1. Pemilu 2004 dan pemilihan presiden secara langsung. Pemilu 2004 dan pemilihan presiden menjadi simbol penting karena Indonesia untuk pertama kalinya memilih presiden secara langsung. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden yang menandai berakhirnya masa transisi dan dimulainya periode pemerintahan yang stabil dan secara demokratis. 2. Stabilisasi politik. Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik yang cukup panjang. Namun, pada awal 2000-an, kondisi politik mulai lebih stabil dengan pemilu yang demokratis, otonomi daerah, dan kebebasan pers yang lebih terjamin. Baik, di sini kami akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari masa reformasi. Dampak positif. 1. Membuka ruang untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. 2. Mengakhiri praktik KKN. 3. Mengakhiri kekuasaan Orde Baru. 4. Kebebasan berpendapat. Dan dampak negatifnya yaitu tingginya korban tewas dan luka. Kedua, perekonomian negara semakin terpuruk. 3. Korban kekerasan seksual. 4. Korban hilang dan kerugian materi.